Jakarta di akhir tahun 1998, rezim Orde Baru telah runtuh setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Harapan akan pemerintahan yang bersih muncul saat B.J. Habibie mengambil alih dan membentuk kabinet reformasi. Namun, harapan itu dengan cepat berubah menjadi kecurigaan yang membara. Mengapa? Karena publik dan mahasiswa melihat susunan DPR atau MPR pada saat itu dan kebijakan pemerintahan transisi tidak lain adalah kelanjutan dari Orde Baru itu sendiri. Ribuan suara bersatu dalam satu tuntutan mutlak menolak sidang istimewa atau SI MPR pada waktu itu. Mereka menuntut penghapusan dwi fungsi ABRI, pembatasan masa jabatan presiden, pengadilan untuk Soeharto, dan pembersihan total aparatur negara dari tokoh-tokoh lama. Sebuah garis demarkasi telah ditarik dan Jakarta bersiap untuk meledak. Hari pertama, bentrokan di Tugu Proklamasi. Ketegangan pecah lebih awal pada tanggal 11 November 1998. Gelombang massa yang bergerak dari Jalan Salemba dihadang oleh pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa. Bentrokan fisik tak terelakkan di kawasan Tugu Proklamasi. Ini bukan sekedar unjuk rasa, ini adalah peringatan berdarah tentang apa yang akan datang. Hari kedua, jalan menuju gedung DPR atau MPR yang tertutup. Tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak serentak dari segala arah. Semanggi, Selipi, Kuningan berniat menembus gedung DPR MPR. Namun mereka menabrak tembok baja. Jalur dijaga sangat ketat oleh koalisi TNI, Brimob, dan PAM Swakarsa. Tidak ada yang berhasil menembus masuk. Malam harinya, kemarahan meledak di daerah Selipi. Puluhan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan keras. Seorang pelajar bernama Lukman Firdaus mengalami luka berat dan pada akhirnya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, darah telah tumpah. Esok hari, situasi akan mencapai titik nadirnya. Hari ketiga, jebakan di Simpang Semanggi. Tanggal 13 November 1998, puluhan ribu massa telah berkumpul dan memadati kawasan Simpang Semanggi serta area depan kampus Universitas Atmajaya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi. Jalan Sudirman telah diblokir dan dihadang oleh aparat sejak malam sebelumnya. Siang harinya, jumlah aparat terus bertambah. Massa dalam jumlah raksasa itu perlahan dikepung dari dua arah. Di sepanjang jalan Sudirman, alat berat masuk. Kendaraan lapis baja mulai memposisikan dirinya, membentuk cincin baja yang mengurung ribuan manusia tak bersenjata. Jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, langit Jakarta berubah merah. Tepat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan lapis baja mulai bergerak maju untuk membubarkan massa. Kepanikan massa pecah, ribuan orang berlarian mencari jalan untuk keluar. Namun jalan keluar itu telah ditutup semua dengan rapatnya. Aparat merespon dengan gas air mata dan peluru tajam. Tembakan dilepaskan secara membabi buta. Laporan mencatat adanya penangkapan sewenang-wenang, disertai pemukulan dan penganiayaan fisik terhadap peserta aksi yang mencoba bertahan. Massa yang terdesak dan panik terpaksa melarikan diri masuk ke dalam area kampus Atmajaya, mencari perlindungan dan mencoba merawat kawan-kawan mereka yang bersimpah darah. Namun peluru tidak mengenal batas area kampus. Korban di tengah kepanikan, di tengah hiruk pikuk peluru dan gas air mata, nyawa mulai melayang. Teddy Wardani Kusuma atau akrab dipanggil Teddy Mardani, seorang mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, menjadi salah satu korban.
pertama yang tewas tertembak di jalan. Tragedi yang lebih memilukan terjadi di pelataran parkir kampus Atmajaya. Bernaud R. Norma Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya, tertembak di dadanya dari arah depan. Ia tidak sedang menyerang. Ia tertembak tepat saat sedang berusaha menolong rekannya yang terluka. Penembakan terhadap mahasiswa dan warga sipil ini tidak berhenti dalam hitungan menit. Hujan peluru dan gas air mata terus menyapu kawasan Semanggi dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang dini hari. Setiap gelombang mahasiswa dan masyarakat baru yang berdatangan untuk bergabung langsung disambut dengan timah panas. Kalkulasi nyawa ketika debu mesium mengendap, catatan kelam pun terkuak. Tragedi Semanggi 1, perenggut 17 hingga 18 warga sipil tewas dan melukai 109 hingga 456 lainnya. 5 dari mereka yang tewas adalah mahasiswa: Teddy Mardani, Sigit Prastya, Engkus Kusnadi, Herus Sudibyo, dan BR Nurma Irmawan. Pertanyaan terbesar pun muncul. Siapa yang bertanggung jawab atas perintah menembakkan ini? Komnas HAM telah menyimpulkan dan menyerahkan hasil penyelidikan bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat kepada Kejaksaan Agung. Namun, jalan menuju keadilan seolah dihantam tembok baja yang sama dengan mengepung mereka di Semanggi. DPR melalui keputusan veto Badan Musyawarah pada 6 Maret 2007 dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 16 Januari 2020 berkilah dan menyatakan bahwa tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran HAM berat. Keluarga korban tidak tinggal diam. Mereka menggugat pernyataan Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun di Jakarta. Sebuah kemenangan tipis sempat diraih ketika Petun Jakarta pada Desember 2020 menyatakan Jaksa Agung melawan hukum. Namun, harapan itu kembali direnggut. Jaksa Agung melakukan banding ke PT Tun yang kemudian memenangkan Jaksa Agung dan membatalkan putusan Petun. Keluarga korban berjuang hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun pada 2 September 2021, MA secara resmi menolak kasasi yang diajukan pada keluarga korban. Hingga hari ini tidak ada satupun pengadilan HAM ad hoc yang terbentuk untuk kasus ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti sebuah realitas yang menantang nalar keadilan. Pelaku lapangan mungkin saja diproses, namun otak pelaku atau komandan yang memberikan perintah tidak pernah tersentuh oleh hukum. Agenda reformasi yang dibayar dengan darah, seperti mengadili koruptor, membatasi kekuasaan, dan menghapus dui fungsi militer, kini dinilai justru diinjak-injak oleh pelaku sejumlah elit politik. Di tengah impunitas yang membentang luas, para orang tua dan keluarga korban terus berdiri di bawah terik matahari, melakukan aksi kamisan, menantang negara dengan satu pertanyaan yang menggema hingga hari ini. Saat ini, kapan peluru yang menewaskan anak-anak kami diadili secara tuntas? Sampai jumpa di Alkisah.